Tapi yang lebih kita khawatirkan dari dosa yang kita perbuat nih, salbul hidayah, ditariknya hidayah dan taufik dari kita karena dosa yang kita bikin. Tuh. Yang dikhawatirkan dari dosa-dosa yang kita perbuat ini semoga Allah ampuni. Ya, semoga Allah ampuni. Jumlah dosa adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jumlah dosa. Sesuatu yang sangat menakutkan. Mencelakakan kita kelak di akhir. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berangkat dari rahmatnya. Itu seringkali menjadikan amalan-amalan kecil yang dengan itu justru terhapuskan dosa-dosa yang besar. Dihapuskan dosa-dosa yang besar. Barang siapa yang habis makan terus dia bilang, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghair haulin minni wala quwwah. Bilang gitu, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Tuh, Jumat ketemu Jumat, kafarat di antara keduanya. Umrah ketemu umrah, kafarat di antara keduanya. Tuh, seringkali Allah jadikan amalan-amalan untuk menghapuskan dosa. Bukan kita meremehkan dosa, tetap takut gak? Tetap takut kita sama dosa, oke? Tapi sebenarnya yang kita khawatirkan dari dosa, bukan dari jumlahnya ini. Kita khawatirkan jumlahnya ya. Tapi yang lebih kita khawatirkan dari dosa yang kita perbuat nih, salbul hidayah, ditariknya hidayah dan taufik dari kita karena dosa yang kita bikin. Tuh, tadinya kita bersemangat di dalam beragama ini itu, akhirnya karena dosa yang terjadi dihukumi kita dan dijauhkan dari taufik tersebut. Sehingga gak lagi kita bersemangat di atas agama karena dosa yang kita perbuat. Itu yang ngerinya dari dosa itu. Sufyan ats-Tsauri ini sampai nangis. 40 hari dia gak bisa sholat malam. 40 hari gak bisa sholat malam. Kita udah berapa tahun gak sholat malam? Ini 40 hari gak bisa sholat malam dan itu musibah besar dalam hidupnya. Karena apa? Ahlul ubad, Kufah, ahli ibadah luar biasa kan? Sufyan ats-Tsauri ini 40 hari gak bisa sholat malam. Dan dia berkata, Hurrimtu min qiyamil lail 40 lail. Aku diharamkan dari sholat malam, yakni gak dapat taufik untuk sholat malam. Niatnya mau untuk sholat malam, untuk tahajud, tapi badannya gak bisa. Mereka ini satu malam aja gak sholat malam udah menyesal luar biasa. Tuh, taufik dari Allah luar biasa gak buat mereka untuk beribadah? Ini sampai 40 malam, niatnya pengen sholat, tapi badannya gak bisa untuk bangun. Gak dapat taufik dari Allah. Lidzambin aznabtu. Kenapa begitu? Karena sebuah dosa yang aku lakukan. Allah. Kenapa? Ra'aitu bakin. Satu hari aku melihat di masjid seorang lagi nangis. Doa nangis. Hadza murai. Dia bilang, itu orang ria. Dia judge begitu. Karena itu Allah hukum aku 40 hari. Allah. Syuf. Tabi'in. Siapa yang ingat? Tabi'in. Siapa yang ingat? Muridnya masih Ayyam Umar radhiyallahu anhum dan lain-lain. Seorang tabi'in ya. Ana nasid ismah, ana lupa namanya afwan lagi. Enggak niat bawakan ini, keingetan aja yahdur fi dhihni ya. Dia dagang zait, minyak. Dia dagang minyak. Zait. Kalau dibilang zait, berarti yang cair, yang liquid. Kalau dibilang samin, itu yang membeku, kayak mentega. Zait. Dan dia punya utang. Oke? Utangnya utang bisnis. 4.000 dinar. 4.000 dinar. Dinar dulu, dinar sekarang. Ente cek aja berapa dinar. Berapa? Enggak? Karena uang di Islam bagusnya begitu. 4.000 dinar. Modal, dagang. Iya gak? Satu hari, dia temukan fa'rah mayyitah. Bangkai tikus di atas salah satu minyaknya. Kecemplung. Oke? Di atas salah satu drum, di antara drum-drum minyaknya. Kemudian dia buang. Ada yang ingat kisah siapa ini? Hah? Ada yang ingat kisah siapa ini? La, Zaid. Nanti ada hadisnya.
Hah? Anda lupa nama tabi'innya. Ala kulli hal, si fulan aja. Zaid rahimahullah. Dia menemukan tikus bangkai di zaitnya, di minyaknya. Dan kemudian dia ambil dan dia buang. Ya enggak? Dia ambil dan dia buang. Qadarullah dari banyaknya drum minyak, dia kembali ke situ. Dia lupa minyak yang mana yang dia temui. Ada bangkai tikusnya, dia lupa. Ini orang kayak dulu nih, ngapalin ribuan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gampang, kayak kita apal Qul Huwallahu Ahad. Oke? Kok bisa drum yang mana dia lupa? Kok bisa? Allah bikin dia lupa. Sa'id ibn al-Musayyab eta. Anda cuma ngetes ente inget ya. Padahal gue lupa emang. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Dia lupa drum yang mana ya? Drum yang mana? Karena dia sendiri yang meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian menemukan bangkai tikus di zait, zait ini yang cair ya, minyak yang liquid, maka buang tuh tikus, buang juga tuh minyak. Tapi kalau kalian menemukan bangkai tikus di samin apa tadi? Minyak yang beku itu, oke? Maka buang tikusnya dan buang haulah, buang sekitarnya aja, nggak usah dibuang semua. Tuh, dia sendiri yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah dia mau buang drumnya nih, qadarullah dia lupa drum yang mana. Walam yara minal amanah ayyabi'a zaitan mutawaqqa'a fihi mitatu far. Dan menurut dia nggak amanah kalau dia jual minyak yang ada kemungkinan di situ pernah ada bangkai tikus. Kalau dia lupa dari banyaknya drum ini berarti semua drum punya kemungkinan dia kecemplung di situ, begitu kan? Iya kan? Dan kalau aku jual drum yang ada kemungkinan pernah ada bangkai tikus di situ, ini nggak amanah. Aku menzalimi muslim kalau begitu. Begitu, paham ya? Karena waraknya ditumpahin dan dibuang semua minyak itu. Akhirnya kebelit utang miskin lah dia 4.000 dinar. Oke? Dia bilang, rahimahullah, hadza li dzambin adznabtu. Wallah, ini dosa yang gara-gara dosa yang aku lakukan. Aku telah menunggu hukuman Allah sejak saat itu. Qultu lirajul, aku berkata kepada seseorang, ya fakir, wahai fakir. No, lagi nyela orang. Akhirnya Allah hukum aku dengan kefakiran sekarang. Allah, dia tungguin tuh dosa, hukumannya kapan datang? Datang. Ibnu Jauzi bilang rahimahullah ya akhi. Bayangkan salaf dulu. Qalla dhunubul qaum alimu min aina utu. Kaum-kaum itu yang mulia, dosanya sedikit. Sehingga kalau kena musibah, mereka tahu ini dari dosa yang mana. Kita sekarang kena musibah, ceder keserempet mobil. Misal, oh ini kemarin nyopet. Apa kemarin godain anak orang ya? Apa kemarinnya lagi gosip gue? Tuh, banyak benar dosa kita. Iya gak? Tapi kaum tersebut tahu ketika musibah. Kenapa? Karena hakikatnya, ma nazalat musibatun qattu illa bidzambin wa ma rufiat illa bitaubah. Tidaklah musibah terjadi kecuali pasti karena dosa, dan tidaklah diangkat kecuali pasti karena taubat. Kan kaidahnya begitu tuh, alam semesta nih sunatullahnya. Ya? Jadi ketika kena musibah dia tahu ini dari dosa yang mana. Begitu kan? Qalla dzunubul qaum alimu min aina utu. Kaum kayak gitu emang dosanya sedikit. Dia tahu ketika kena musibah dari dosa yang mana. Beda sama kita bro. Kebanyakan dosa sehingga kena musibah ini udah diskon banget dari Allah. Andai saja tiap dosa yang kita perbuat Allah hukum di tempat, habis nggak napas loh, nggak napas. Allah udah kasih banyak diskon buat kita Allah. Allah. Itu yang dikhawatirkan dari dosa. Di antara bentuk hukuman Allah dihilangkan deh hidayah dari kita karena dosa yang kita perbuat. Itu yang kita khawatirkan. Oke? Minimal tidak lagi diberi kita taufik untuk beristighfar dan bertaubat. Minimal itu. Orang yang mungkin jarang berbuat dosa, ketika kejeblos dosa, nyesel dia istighfar taubat. Karena jarang. Tapi kalau udah keseringan, motivasi untuk kembali beristighfar dan taubatnya pun hilang. Tuh, itu taufik yang mulai menipis. Tuh. Udah nggak berasa guilty lagi di dalam hatinya. Sampai lama-lama run. Setiap dosa kan run. Satu noda, satu titik hitam.
Dosa lagi, dibujuk setan, ngalah lagi, satu titik hitam. Dibujuk setan lagi, satu titik hitam di hati. Gitu kan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati cuma jadi dua bagian, dua macam. Hati yang hitam pekat kayak alas panci, atau hati yang kuat sebagaimana karang, batu-batu karang di lautan. Ingat hadis itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita bahas di As-Sabat Alal Manhaj. Nah, ketika udah digoda syaitan, kalah satu titik di hati. Digoda syaitan, kalah satu titik di hati. Akhirnya mulai hitam mendominasi di hati. Sampai saat itu akhirnya nggak usah lagi digoda sama syaitan, dia udah cukup well trained untuk berbuat maksiat. Ini yang dibilang terbentuk pada dirinya an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang udah otomatis mengajak kepada keburukan. Jiwa-jiwa yang udah lulus dari madrasah syaitaniyah. Gak usah dibisikin syaitan lagi, dia udah otomatik. Udah matic dia. Udah autopilot akan berbuat maksiat. Makanya, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, sufidati syayatin, para syaitan dibelenggu, iya kan? Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu. Kan syaitan dibelenggu. Tapi berapa banyak kita lihat kaum muslimin gak tahu malu, dia gak puasa, dia makan mie ayam pinggir jalan. Kan kita jadi pengen nyobain dia. Dia makan rujak pinggir jalan. Muslim kan? Katanya syaitan dibelenggu. Kok masih terjadi demikian? Iya. Karena manusia udah lulus dari madrasah syaitaniyah. Tuh jawabannya. Udah terbentuk pada dirinya apa? An-nafsul ammarah. Jiwa yang udah automatically mengajak kepada keburukan. Gak usah lagi digoda oleh syaitan. Ma'azallah. Musuh abadi manusia 3. Syaitanul jin. Syaitan dari golongan jin. Syaitanul ins. Syaitan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Tuh. Kita berlindung minal jinnati wan nas. Sama an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang udah otomatis mengajak kepada keburukan. Yang akhirnya jadi setan manusia. Iya kan?